ya. Jadi nanti untuk pemeriksaan sendiri saya akan sedikit butuh beberapa bagi dulu. Ibu kalau bersedia Bu? Baik, Ibu bersedia bisa. Saya kan ikut alat yang diperlukan, jadi Ibu bisa dalam posisi yang nyaman ya. Lalu saya harus tangan mengangkat. Lalu yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan posisi sensorik. Jadi nanti Pak pemeriksaan ini saya minta Ibu untuk menutup mata. Lalu saya akan melakukan uji nyeri superficial pada area dari pipi dan juga rahang menggunakan pin atau objek tajam. Lalu saya akan tanyakan apakah ada rasa tajam atau tumpul dengan posisi. Jadi ini rasa tajam ya, ini tumpul. Baik, saya akan coba. Baik. Terus selanjutnya saya akan melakukan uji temperatur dengan menggunakan air hangat. Jadi di sini ada air hangat dan dingin. Lalu saya akan kembali menentukannya di daerah dari pipi dan juga rahang. Nanti saya akan menanyakan apakah terasa panas atau dingin. Ibu bisa sebutkan ya Bu ya. Baik, jadi hasilnya normal juga kalau Ibu bisa menebak dengan tepat bagaimana relatifnya. Lalu ada uji sentuhan ringan dengan kapas. Jadi saya akan memberikan kapas di area dari dagu dan juga rahang. Nanti Ibu bisa ketika saya membereskan, Ibu bisa katakannya jika merasakan sentuhannya juga. Baik, itu juga normal ya. Selanjutnya tentang pemeriksaan motorik. Jadi saya akan melakukan inspeksi otot dari temporalis dan juga otot masseter. Apakah ada atrofi atau wasting. Terus lalu saya akan minta Ibu untuk perhatikan gigi ototnya. Lalu saya akan palpasi otot masseter dan juga otot temporalis bergantian. Lalu estimasi massa dan kekuatan otot bilateral. Jadi di sini juga normal karena simetris di dua sisi. Lalu saya akan minta Ibu untuk menggigit spatula kayu lalu mulai ke dalam gigitannya. Baik, ini juga normal. Lalu saya akan minta Ibu buka mulut dan menunjukkan angka kiri untuk menilai skulus trigonometris. Baik, normal Ibu dengan ada diffusi rahang, terus juga ada pembentukan bilateral dengan deviasi. Lalu untuk refleks kornea, jadi sebelum itu Ibu menggunakan kacamata atau kacamata bisa dilepaskan Ibu. Baik, lalu Ibu bisa menekan ke atas menjauh dari pemeriksa, lalu menahan otot-otot genggolnya. Baik, setelah itu saya akan sentuh korneanya dengan menggunakan ujung kapas dari arah medial ke arah lateral. Lalu amati refleksi kulit langsung dengan sesuai. Jadi normalnya itu kedua mata berdiri, jadi ibunya normal ya Bu ya. Pemeriksaan efek masseter, Ibu bisa membuka sedikit mulut, relax ya Bu ya. Baik, lalu saya akan letak jadi kunci pemeriksa di garis tengah dagu, lalu letak dari paru. Baik, normal ya Bu ya. Jadi ada reaksi sedikit reaksi menutup ringan. Jadi tidak ada breach juncture. Baik, untuk pemeriksaan nafas lima sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nafas 7. Jadi sama seperti sebelumnya saya akan menyentuh beberapa bagian Ibu. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan motorik. Jadi saya akan melakukan inspeksi saat sedang istirahat dan juga sama percakapan kita tadi dan menilai asimetri perutan dahi, alis, celah pupil, batas mobil dan mulut mulut. Lalu amati apakah ada kedipan spontan, sinkronisasi, tik, spasme, dan gerakan involunter. Lalu nanti saya akan meminta Ibu untuk memberikan gerakan. Ibu bisa kembali bersamaan Bu. Baik, simetris ya Bu gerakan alisnya kanan kiri, terus ada perutan dahi juga, tapi masih normal dan tidak ada gerakan lemahan. Lalu Ibu bisa menaikkan dahi Ibu, ya juga simetris, ada lemahan. Lalu tutup kedua mata dengan erat Bu. Lalu amati penutupan mata, lalu Ibu bisa juga buka perlahan. Baik, tidak ada fenomena well. Lalu tersenyum pakai gigi atas dan bawah Bu. Baik, ini juga normal, simetri juga. Lalu bisa mengangkat bibir kayak orang bersiul Bu. Baik, ini juga normal ya, tidak ada yang tertinggal sama menggumulkan pipi Bu. Lalu saya memberikan tekanan pada pipi, apakah kedua keluar dari satu sisi. Kalau pemeriksaan stetoskop, jadi saya akan melakukan latihan di ruang ini, lalu di pasien duduk kita dan menutup mata selama pemeriksaannya. Jadi yang pertama saya akan cek dulu stetoskopnya apakah sudah nyala. Ini sudah nyala, lalu saya akan pasangkan stetoskopnya pada pasien. Baik, lalu saya akan berikan goresan yang membantu pada member stetoskop.
suara terdengar lebih keras di salah satu sisi ibu, tidak ada, baik di sini normal ibu ya. Terus selanjutnya pemeriksaan uji skimmer, jadi saya akan menggunakan kertas lakmus merah dengan ukuran 0,5 sampai 1, lalu ibu duduk tegak dan pandangannya ke arah atas, lalu saya akan tarik pakai blindfoldnya dan meletakkan strip pada perbatasan segitiga tengah. Evaluasi blindfold tanpa menyentuh kornea, lalu tunggu 5 menit dengan mata terpejam. Oke, lalu lepas strip secara hati-hati untuk panjang yang basah dan buang jari biru dalam 5 meter dari ujung strip. Baik, dosisnya normal ibu karena lebih 10 mm dari 5 menit. Lalu selanjutnya untuk pemilihan sel pengacapan, jadi saya akan minta ibu untuk mencelupkan lidah ke salah satu sisi. Baik, selanjutnya saya akan teteskan dan mengecek ya pada 23 bagian depan dari lidah sisi kiri dan kanan. Lalu nanti ketika saya teteskan ini ibu bisa menunjuk kartu yang berisi daftar rasa manis atau mata asin gitu ya. Baik, bisa menunggu. Bu, baik, nomor lagi bu. Bu, baik. Untuk hasilnya normal ibu karena ibu bisa mengidentifikasi rasa dengan tepat dan benar. Setelah ujian bisa mengurus multibilas dengan air. Baik, setelah itu saya akan membersihkan area, bomba seluruh perlengkapan medis, cuci tangan dan juga melakukan dokumentasi yang sedang disampaikan di tengah kamu.